Tidak semua kendaraan hanya membawa penumpang. Sebagian membawa kenangan, dan sebagian lain membawa yang ikut pulang tanpa izin. Mobil van MBG itu tampak biasa, putih kusam, kaca samping sedikit retak, dan bau solar yang tak pernah benar-benar hilang. Tapi bagi mereka yang pernah menaikinya di malam tertentu, satu hal jadi kesepakatan diam-diam. Jangan pernah menoleh ke kursi paling belakang. Tak ada satupun sopir MBG yang mau menyebut namanya dengan lantang. Mereka hanya menyebutnya pelan dan setengah berbisik, van itu. Malam pertama Pak Rahmat mengemudikannya, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit. Jalanan licin, lampu kota memantul di aspal basah, dan jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 22.17. Waktu yang seharusnya ia sudah sampai garasi sejak 15 menit lalu. Anehnya, rute yang ia hafal di luar kepala terasa memanjang. Belokan demi belokan terasa asing. Jarak antar lampu jalan seperti diregangkan. Radio mati sendiri. Mesin mendengung lebih berat, seolah van itu menarik beban yang tak terlihat. Pak Rahmat menelan ludah. Tangannya berkeringat. Ia sadar satu hal yang membuat jantungnya nyaris meledak. Kabin belakang terlalu sunyi. Padahal seharusnya kosong. Ia mengerling ke spion tengah, dan seketika napasnya tercekak. Di kursi paling belakang ada lekukan duduk. Joknya cekung seperti baru saja diduduki seseorang yang berat. Sabuk pengaman terayun pelan. Krek, krek. Padahal mobil melaju lurus. Tenang, cuma perasaan. Gumamnya meski suaranya sendiri terdengar asing di telinga. Tiba-tiba, bau tanah basah bercampur darah menyusup ke kabin. Bukan amis menyengat, melainkan bau yang membuat dada sesak. Bau yang membangkitkan naluri purba manusia. Bahaya. Lampu kabin menyala sendiri. Pak Rahmat berteriak. Di kaca jendela belakang, jejak tangan kecil muncul satu persatu dari dalam. Menyeret ke atas, seolah ada yang mencoba berdiri atau bangkit. Mobil mendadak mati, hening. Lalu terdengar suara paling pelan yang pernah ia dengar sepanjang hidupnya. Suara napas anak kecil tepat di belakang lehernya. Om, jangan berhenti di sini. Pak Rahmat tak berani menoleh. Air matanya jatuh tanpa izin. Ia membaca ayat yang ia hafal sepotong-sepotong. Lidahnya keluh, pikirannya kacau. Mesin menyala kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa. Saat akhirnya sampai garasi, semua orang heran. Van itu masuk sendiri, pintunya terkunci rapat. Dan di lantai kabin belakang, tertinggal satu hal yang membuat Pak Rahmat mengundurkan diri malam itu juga. Bekas telapak kaki kecil, hitam dan basah, menghadap ke kursi sopir. Nama kernet itu Dimas. Usianya baru 23. Masih percaya bahwa semua cerita tentang van MBG hanyalah cara senior menakut-nakuti anak baru. Ia tertawa setiap kali mendengar larangan-larangan aneh. Jangan duduk di belakang, jangan bercanda setelah maghrib, jangan menghitung penumpang lebih dari sekali. Malam itu, tawa Dimas mati pelan-pelan. Van berangkat hampir tengah malam. Hanya 5 penumpang. Ia mencatatnya di buku kecil dengan rapi, satu persatu, lengkap dengan tujuan. Tidak ada yang aneh. Semua manusia, semua bicara, semua bernafas. Sampai di kilometer ke-10, Dimas merasa ada yang salah dengan sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa seperti menunggu sesuatu pecah. Ia menoleh ke belakang, sekedar memastikan. Semua penumpang duduk di tempat masing-masing. Tapi saat van melewati jalan gelap tanpa lampu, kaca jendela memantulkan bayangan tambahan. Ada seseorang berdiri di lorong tengah. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala menunduk terlalu dalam. Lehernya tampak terlalu panjang. Dimas berkedip keras. Saat ia menoleh lagi, lorong kosong. Dadanya mulai sakit. Satu persatu penumpang turun. Dimas mencoret nama mereka.
Tinggal satu tujuan terakhir, daerah yang jarang dilewati, dekat tanah kosong bekas proyek gagal. "Pak, kita bawa siapa lagi?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Sopir tidak menjawab, tangannya gemetar di setir. Saat van berhenti, Dimas turun untuk membuka pintu belakang. Dan saat itulah ia melihatnya. Kursi paling belakang penuh. Seorang anak perempuan duduk di sana. Tubuhnya kotor, rambutnya menggumpal oleh tanah dan darah kering. Bajunya seperti seragam sekolah yang pernah putih, kini kusam keabu-abuan. Kakinya tidak menyentuh lantai. Matanya menatap Dimas tanpa berkedip. "Kok kamu lama?" bisiknya. Dimas mundur, tenggorokannya terkunci. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya mati di dada. Aku nggak lihat kamu naik," katanya terbata-bata. Anak itu tersenyum, senyum yang salah, senyum orang yang terlalu lama sendirian. "Aku selalu naik," jawabnya. "Tapi nggak pernah ada yang nganterin sampai pulang." Tiba-tiba, pintu menutup sendiri. Lampu mati. Van bergerak tanpa dikendalikan. Dalam gelap, Dimas merasakan jari-jari kecil mencengkeram lengannya. Dingin dan basah. Bukan menarik, menahan. "Jangan hitung aku lagi," bisik suara itu tepat di telinganya. "Kalau kamu sadar, aku harus ikut kamu." Keesokan paginya, van ditemukan kosong di garasi. Dimas ada di rumah sakit jiwa. Ia tidak lagi bisa menghitung apapun. Setiap kali melihat kursi kosong, ia menjerit, menutup mata, dan berbisik, "Dia belum turun! Dia belum turun!" Arif selalu percaya satu hal, mesin tidak pernah bohong. Baut longgar punya sebab, mesin mati punya logika. Semua bisa dijelaskan, selama waktu masih berjalan normal. Keyakinan itu hancur pada malam ketika ia ditinggal sendirian di bengkel MBG bersama van tersebut. Jam dinding menunjukkan pukul 01.12 saat Arif mulai bekerja. Ia sengaja lembur, ingin membuktikan bahwa semua cerita horor hanyalah sugesti. Van itu diam, tak menyala, seperti bangkai logam tak bernyawa. Tidak ada yang aneh. Sampai ia melihat jam itu lagi. Masih 01.12. Arif mengernyit. Ia sudah bekerja setidaknya 20 menit. Tangannya pegal, punggungnya basah oleh keringat. Ia mengeluarkan ponsel. 01.12. Darahnya terasa turun ke kaki. Ia tertawa kaku. Jam rusak, gumamnya. Lalu kembali ke kolong van. Saat kunci pas diputar, terdengar detak, bukan dari mesin, melainkan dari dalam kepalanya. Detak lambat, teratur, seperti hitungan mundur yang tak pernah sampai nol. Suara itu semakin keras. Tik, tik, tik. Arif mencoba keluar dari kolong mobil, tapi lorong bengkel terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti mengulang jarak yang sama. Lampu neon berkedip, menyala mati dalam irama detak itu. Ia berlari, tapi jam tetap 01.12. Nafasnya memburu, tenggorokannya kering. Ia berteriak memanggil siapa saja, tak ada jawaban. Yang menjawab hanya suara lain, suara yang datang dari dalam van. "Mas, jangan pergi dulu." Arif membeku. Pintu belakang van terbuka perlahan. Dari dalam tercium bau karat, tanah basah, dan sesuatu yang sudah terlalu lama terkubur. Ia melihat bayangan kecil duduk di lantai, punggungnya membungkuk. "Aku nunggu lama," suara itu berkata. "Tiap malam aku hitung detik, tapi waktunya rusak." Arif menutup telinganya. Ia membaca doa, terpotong-potong. Kata-kata terasa salah urutan, seolah bahasanya sendiri menolak keluar. Jam dinding berdetak satu kali, berubah menjadi 01.13. Arif menangis histeris. Ia merasa telah berada di sana berjam-jam atau bertahun-tahun. Kukunya berdarah karena mencakar pintu. Kepalanya dipenuhi gambar-gambar yang bukan miliknya. Jalan gelap, rem mendadak, tubuh kecil terlempar, lalu sunyi yang tak pernah selesai.
Saat pagi datang, bengkel dibuka. Arif ditemukan memeluk jam dinding yang pecah. Rambutnya memutih di satu sisi, bibirnya komat kamit tanpa suara. Jam di tangannya berhenti di 01.12. Dan sejak malam itu, tak ada yang berani berkata bahwa waktu selalu berpihak pada manusia. Nisa tidak pernah percaya firasat. Ia tipe orang yang menertawakan rasa takutnya sendiri. Malam itu pun sama. Ia naik van MBG sendirian, duduk di baris tengah, membawa tas kerja dan kelelahan yang belum sempat ia pulangkan. Kursi belakang kosong. Ia memastikan itu. Van melaju, kota mulai sepi, lampu jalan satu persatu padam seperti sengaja dipadamkan untuk menghemat cahaya bagi sesuatu yang lain. Nisa menyender, menutup mata, berniat tidur sebentar. Lalu ia mendengar namanya dipanggil. Pelan, dekat, tepat di belakang telinganya. Nisa? Ia membuka mata. Jantungnya berdegup terlalu cepat. Tidak ada siapa-siapa. Sopir menatap lurus ke depan, seolah tak mendengar apapun. Nisa mencoba mentertawakan diri sendiri. Mungkin kelelahan, mungkin halusinasi. Tapi kursi belakang berbunyi. Bukan suara duduk, melainkan suara nafas tertahan, seperti seseorang yang menahan tangis terlalu lama. Nisa tidak menoleh. Ia memilih menatap jendela. Namun pantulan kaca memperlihatkan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Bayangan kepala kecil, tepat di belakangnya, sangat dekat. Seolah hanya berjarak satu tarikan nafas. "Jangan lihat aku," suara itu berbisik. "Kamu nanti ikut lupa." Air mata Nisa jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu menyakitkan. Terlalu familiar. Seperti diucapkan oleh seseorang yang pernah ia abaikan. Suara itu melanjutkan, lembut namun menusuk. "Kamu pernah janji nunggu aku pulang, tapi kamu pulang duluan." Nisa menutup telinga. Kepalanya penuh kenangan yang bukan miliknya. Bangku sekolah, hujan sore, dan seseorang yang berdiri terlalu lama di pinggir jalan, menunggu. Van melambat, sopir akhirnya berbicara. Suaranya gemetar. "Mbak, kursi belakang penuh sejak tadi." Nisa menjerit. Ia menoleh. Kursi itu tidak kosong. Ia hanya tidak mau terlihat. Saat van berhenti dan pintu terbuka, suara itu berbisik terakhir kali. "Terima kasih, sudah duduk dekat aku." Sejak malam itu, Nisa selalu duduk di depan. Bukan karena takut, tapi karena setiap kali ia sendirian, ia merasa seseorang duduk di belakangnya, mengingat namanya dengan sempurna. Keputusan itu diambil tanpa rapat panjang, tanpa pengumuman resmi, tanpa perpisahan. Mobil van MBG dinyatakan tidak layak jalan, bukan karena mesin, bukan karena usia, melainkan karena terlalu banyak laporan yang tidak bisa ditulis di formulir manapun. Terlalu banyak kejadian yang hanya bisa diceritakan dengan suara pelan. Malam terakhir, van itu diparkir di ujung garasi. Lampunya dimatikan, kuncinya digantung. Seharusnya selesai. Namun satpam yang berjaga malam itu, Pak Wardi, bersumpah bahwa van tersebut belum selesai. Sekitar pukul 2, ia melihat lampu sein berkedip pelan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Seperti isyarat orang minta izin menyeberang. Ia mendekat, membawa senter, menahan napas. Kabin kosong, semua kursi kosong. Tapi kaca belakang berembun dari dalam. Perlahan, satu kalimat muncul, seolah dituliskan oleh jari kecil yang sangat sabar. "Aku sudah sampai." Pak Wardi mundur, dadanya sesak. Ia membaca doa dengan suara gemetar, berharap embun itu menghilang. Dan memang menghilang, namun bukan kaca yang kembali bersih. Melainkan kalimat itu berpindah ke kaca depan, tepat di hadapan kursi sopir. Keesokan paginya, van MBG tidak ada. Bukan dicuri. Tidak ada bekas ban. Tidak ada laporan. Di sistem inventaris, namanya masih tercatat. Tapi kolom status kosong. Seolah seseorang lupa menuliskan akhirnya.
Beberapa minggu kemudian, seorang sopir ojek online bersumpah pernah melihat van putih tua melaju pelan di jalan lama dekat jembatan yang sudah ditutup. Lampunya redup, tidak membawa penumpang, tapi kursi belakang terlihat penuh oleh bayangan yang duduk diam. Saat ditanya, sopir itu hanya berkata, mobilnya nggak salah jalan, kayaknya cuma muter-muter, nyari tempat berhenti. Dan hingga kini, setiap ada kendaraan mogok di jalur itu, orang-orang mendengar suara yang sama, sangat pelan, hampir ramah. Jangan pulang dulu. Tidak ada yang tahu apakah van itu akhirnya berhenti, atau masih berjalan, membawa waktu yang macet, dan penumpang yang akhirnya tidak sendirian lagi. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang kendaraan, bayangan, atau waktu yang tersesat. Ia adalah pengingat bahwa manusia seringkali merasa paling berkuasa ketika lupa bahwa tidak semua jalan dikuasai logika, dan tidak semua malam boleh dilalui tanpa menyebut namanya. Ada hal-hal yang tertinggal bukan karena ingin menakuti, melainkan karena pernah diabaikan, dilupakan, atau tidak sempat dipulangkan dengan doa. Ketika kita tergesa, lalai, atau terlalu yakin pada diri sendiri, disitulah rasa takut hadir, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Bahwa hidup bukan hanya soal sampai tujuan, melainkan bagaimana cara kita melangkah dan kepada siapa kita berserah di setiap perjalanan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama kami, kesehatan dalam tubuh kami, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku, pendengaranku, dan penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jangan pernah meremehkan doa sebelum berangkat. Jangan sombong merasa aman tanpa perlindungannya, dan jangan menertawakan peringatan, karena seringkali peringatan datang sebelum musibah. Takut bukanlah kelemahan, jika ia membuat kita lebih ingat kepada Allah. Jika kisah ini memberi rasa merinding, semoga ia juga menumbuhkan kesadaran. Bagikan cerita ini sebagai pengingat untuk saling menjaga, saling mendoakan, dan tidak melangkah sendirian, baik di jalan maupun dalam hidup. Terima kasih telah membaca hingga akhir. Semoga kita semua selalu dilindungi dari gangguan yang tampak dan tak tampak, diberi perjalanan yang selamat, dan dipulangkan bukan hanya ke rumah, tetapi juga ke dalam ketenangan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.